Halo teman-teman, kali ini saya di perjalanan menuju ke Matayango teman-teman. Nah, sekarang saya start dari Sumba Barat teman-teman. Jadi kami ada teman di Sumba Barat dan ini kami sudah berpamitan dengan mama dan kakak di sini teman-teman. Kami nginap semalam di Sumba Barat dan kami melanjutkan perjalanan dari BTN Sumba Barat. Nah, di sini perjalanannya cukup menarik karena pagi itu cuacanya cukup cerah dan sedikit asri dari perjalanan kali ini teman-teman. Nah, nanti kami akan masih menunggu kawan lagi teman-teman. Namun sebelum itu kita bisa lihat sedikit kota Sumba Barat dan di sini bisa nampak dari perjalanannya. Untuk kendaraan masih belum terlalu ramai karena ini masih pagi, sehingga kami masih bisa berjalan dengan aman dan asik teman-teman. Ini dia Bung Marco dan kakak ibu satu. Ini teman-teman bisa lihat tampak jalan di Sumba Barat teman-teman. Dan ini saya sambil bawa motor sambil vlog. Jadi teman-teman, adegan ini jangan ditiru ya teman-teman, hanya dilakukan oleh yang sudah biasa teman-teman. Dan kita sudah sampai di kota Sumba Barat dan ini tampak ada lapangan Sumba Barat teman-teman, dan kita akan melewati dan di depan ada Alfamart dan kita akan tunggu teman-teman kita di sana. Jadi tampak sekarang sudah mulai ramai kendaraan teman-teman, sehingga kalau di sini teman-teman wajib untuk jaga jarak dalam berkendara teman-teman. Kita akan menunggu teman-teman di Alfamart sebentar teman-teman, sambil kita juga beli bekal di sana untuk perjalanan kita ini, supaya teman-teman tidak bosan-bosan lihat saya. Dan kita sudah sampai di Alfamart dan kita akan beli bekal di sini. Dan kita sudah pilih-pilih bekal yang kita mau bawa. Kita lihat ada Bang Umar di sini memilih minuman yang kita akan bawa, dan sudah waktunya kita membayar teman-teman. Di sini kita bayar sesuai dengan apa yang kita beli. Dan sedikit debat kawan-kawan kita, tapi tidak berlangsung lama, dan kita coba dengar apa tanggapan Bung Umar. Mana hari ini teman-teman? Menyenangkan sekali, kita merasa bahagia meskipun bukan di tempat kita sendiri. Kita bawaannya enak. Iya, karena ada yang support. Ini kita. Nah, setelah kita belanja tadi teman-teman, kita tunggu teman kita dan ini mereka sudah sampai teman-teman. Nah, di sini kita juga menunggu mereka untuk belanja bekal ke Matayango. Sambil mereka belanja, kita duduk dulu di depan, kita tunggu mereka lagi teman-teman sampai mereka selesai belanja. Oke teman-teman, jadi kita berlima go to Matayango. Matayango ini guys, kita jalan dan saya yang menjadi tour guide-nya mereka teman-teman. Oke, saksikan keseruan kami di Hai. Oh, ini say hello dulu. Hai guys, say hello dulu. Iya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Matayango. Kira apa kita tanya-tanya apa betul? Kita buat vlog sedikit ini, video. Hah?
Terima kita asik-asik. Ntar saya rekam-rekam ya. Halo, jadi kita sudah sampai di Matayangon. Oh, halo. Woi, jadi bagaimana tadi rasanya di perjalanan? Kalau mau ke sini harus persiapan fisik. iya, kalau mau diet datang sini. Ini perjalanannya menantang dan seru. Jadi penduduk asli sini sudah. Ini kebunnya Bapak sudah sini. Sampai sana luas kalau itu air terjun siapapun seorang pemerintah sudah. Iya, pemerintah sudah. Oh, jadi dikelola sudah dari pariwisata. Oh. Oh, kita sini masyarakat Bapak dong dengan kawan-kawan. Oh. Oh, begitu. Nah, itu dari mana-mana saja orang yang bertanggung jawab itu. Maksudnya ada kampung atau hanya desa sini toh? Desa apa sudah sini? Manurara Bapak. Oh, desa. Bapak nama siapa Bapak? Bapak Hani. Jadi saya ada Bapak Ros. Hanya tanya asik-asik, saya nanti saya buat di YouTube Bapak Bapak ya. Supaya kita perkenalkan juga ini meskipun sudah banyak kita asik-asik saja. Di Sumba Timur banyak sekali kawan dari Sumetengan juga. Saya dari Sumba Timur. Banyak sekali Sumba Timur. Dari Sumba Timur itu banyak sekali. Pokoknya untuk satu Sumba ini apa itu sudah dari bahkan dari pelosok-pelosok sampai di sini. Dari Indonesia maupun dari tamu dari luar, dari Wih, sudah banyak. pokoknya semua lah negara sudah pernah masuk ke sini. Ini kalau apa, dia punya sistem sudah bagus. Sistemnya sudah bagus karena kami di sini sudah ada kelompok. Jadi ada kelompok wisata yang ada kelompok itu kelompok Matamana. Oh, per kelompok. Jadi ada kelompok usaha namanya itu Matamana. Iya, kelompok Matamana itu Pariwisata. Kelompok wisata. Kayak kelompok tani begitu ya. Untuk kaitnya ya. Oh, jadi di desa ini. Kami guide ya. Itu digaji atau dapat Kami sini? dapat dari tamu saja. Oh, Kami dapat dari tamu misalnya kami antar tamu satu kelompok berapa pun jumlahnya misalnya biasanya ketentuan awal sih 1 sampai 5 satu orang guide diwajibkan, tetapi ya kami ini ya sudah lah biar sampai belasan juga ya kami kita beri mungkin kalau sudah sampai 30-an ya diwajibkan sudah menggunakan guide karena masalah kontrol pengawasan di lapangan. jalan di lapangan maupun di tempat kami bahaya juga banyak pengawasannya saja jadi kami sih ada 20 orang 20 orang yang tergabung di itu kelompok wisata Matamalo. Jadi setiap minggu Matamalo. Matamalo. Matamano. Jadi setiap minggu itu kami ruling satu minggu satu kelompok 5 orang. Oh, Berikutnya lagi kelompok 5 orang gitu. Kami ruling. Jadi untuk masuknya terkait dengan tiket dan tamu nasional mereka hanya tiketnya saja. Sedangkan untuk saya kaitnya malunya kami yang kasih kami. Jadi untuk satu kelompok itu 100.000 untuk lokal, sedangkan yang luar 100.000. Bapak nama siapa Bapak? Saya nama Domingus Sarmawali, biasa dipanggil Bapak Ruiz.
Bapak Rois. Oke, senang Bapak berbincang. Nanti mungkin sebentar pulang baru kita lanjut, Bapak. Ya. Biasa dibangun dong. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, kebetulan di sini saya sebagai ketuanya. Oke, berarti tidak salah. Oke. Ini terima kasih banyak Bapak. Oke. Jualan-jualan ini baru berjalan Itu tapi masih modal sendiri. Iya. kelompok, jadi yang jualan di sini bagian dari kelompok. Tapi ke depan pengen supaya di sini ada jual-jual kain tenun begitu ya. Ya, bisa. Nanti sebagai selempang aja. Iya, Selempang itu untuk Supaya orang-orang mata lah begitu. supaya orang-orang bisa foto begitu Ya, ya. bagiannya teman-teman. Iya, iya. Berarti Bapak dorong harus jaga betul tempat supaya orang-orang yang senang datang sini. Aman. Pertama aman sudah dia. Welcome to Matayang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Matayang, tapi belum sampai di tempat baru di persinggahan awal ini. Nantikan keseruan kami teman-teman. Jadi kita ada berlima, kaptennya ini. Selamat pagi. Oh, oke. Izin Bapak ya. Oke. Teman-teman tahu Oke. Jadi teman-teman kalau mau masuk di Matayango, kita harus buat apa pertama nih Bapak? Pertama kan begitu. Ini kan kartis kan 10.000 satu orang. Oke. Terus pengunjung itu wajib bayar ini 10.000 satu orang. Oke. Uang karcis Bapak ya? Kartis. Terus yang macam pemandunya mereka ini 100 dibayar sebenarnya untuk jaga keselamatan barang-barang, terus juga selalu diinformasikan begitu. Jadi itu saja. Oke Pak. Buku tamu ada Bapak? Ada. Oh iya. Kita lain kasih yang buku tamu. Ini dari mana yang melayani apa? Dari Balai Taman Nasional Manuviu Tanah Daru dan Lewangi Wantamiti. Oh, Jadi kami ini kelola sesuai dengan peraturan pariwisata dengan pendapatan tim negara begitu. siap. Dan uang ini kami store setiap jam 6 sore di bank begitu. Ini dengan Bapak siapa nih? Saya nama Lukas Meramba, ini Thomas Ariboro. Sudah? Tagobore. Oke, terima kasih Bapak sudah menjelaskan banyak hal tentang ini. Nanti Bapak bisa nonton di channel apa? Di TV Tanah Marapu. Oh, boleh ambil depannya ini. TV Tanah Marapu. Jadi ada konten-konten tentang Sumba. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah dijelaskan tadi bagaimana proses masuk di sini teman-teman. Jadi ada porter dan ada juga tiket masuk teman-teman. Ini Bapak berdua menjelaskan ke kami bagaimana kami harus siap dengan medan yang kami akan hadapi sebentar teman-teman. Nah, ini juga Bapak menjelaskan bagaimana banyak turis yang datang di sini. Dan Bapak mereka di sini minta kami untuk dokumentasikan penyerahan tiketnya teman-teman. Jadi oke Kakak, terima kasih banyak. Sudah. Balok ada balok. Saya aman saya ini. Terima kasih banyak Bapak. Jadi teman-teman kita dapat tongkat untuk ini ya. Terima kasih banyak. Om Polo. Biar Bapak. Jadi ini kita mau berangkat. Ombo, guru, ambil guru tongkat. Hai guru. Hiking nanti guru. Bawa dua. Tidak boleh guru. Bawa. Maju. Oke. Oke. Gaskan. Gas. Jadi ini keseruan kami teman-teman.
Jadi teman-teman lihat ini sepatu awalnya putih, masih agak before, nanti lihat yang after. Jadi kita berjalan seperti ini. Kita harus lewati. Ayo kita semua menyanyi, balonku ada 5. Bapak, kira-kira kalau kita jalan sambil tanya-tanya tidak apa-apa kok? Kita cerita-cerita toh. Kira-kira kenapa ini orang harus datang di Matayango, Bapak? Hujan kayak kabut. Oh, air ya. Sambungannya itu. Oh. Air yang turun dari atas ini. Ratusan meter itu. Oh, kalau hujan dia punya volume air lebih besar. Oh, jadi lebih bagus orang datang sini di musim hujan atau musim kemarau? Ya kalau musim hujan ini kan dia punya Debit air besar. Jadi, kemarau hanya mungkin yang keluar dari gua itu ada. oh, jadi ini air ini dari gua. Yang tinggi Dari kali. Oh. Oke, Bapak ya. Selain air terjunnya, dia punya hutan ini menarik menurut saya, Bang. ya aman. Aman ya? Iya. Oh, sudah dilindungi semua. Kalau ini hutan nama apa ini hutan? Oh, Manpeu ini sudah ini hutan ini sudah. Oke. Oh. Hah? Itu hutan Manpeu. Oh. Dinamakan Manpeu sampai Tanaru. Oh. Oh. Ini hutan Manpeu ini sampai Tanah dia punya ini apa dia bersambung. Oh. Berarti kita jalan entah putar ini ya. Oke. Jadi ada cerita kalau tempat jalan-jalan kita ini Bapak kayak di Sumba Timur ada itu dem nama dia danau Wai Mulung Bapak. Ya. Jadi di situ ada semacam kepercayaan masyarakat juga tentang kearifan lokal di sana gitu. Nah, salah satunya kayak orang-orang di sana jaga orang tidak pancing di situ karena orang percaya bahwa di situ itu ada yang jaga begitu. Jadi ada kayak orang-orang percaya ada buaya putih di situ Bapak. Nah, saya juga berpikir pasti juga di sini ada dia punya mungkin kepercayaan masyarakat setempat begitu. Tentu ada Bapak. Itu bisa diceritakan atau memang tidak boleh? Iya. Jadi kan kayak kita ini generasi baru ini Bapak. Kita semakin jauh dengan itu karena orang tua enggan bercerita tentang itu Bapak. Menurut saya perlu diceritakan Bapak. Iya. Orang dulu kan sistem alir kepercayaan. Iya betul. Tempat di mana tempat ini harus potong ayam. Masih ada ya? Kah? Ada tuh Bapak ya? Iya. Ada ya? Oh. Jadi kayak tari-tarian masih ada tidak di sini Bapak di khusus Sumba Tengah? Kataga contohnya, cuman Kataga. Apalagi? Nego.
besar ya baru bisa di apa di situ. Pesta toh. Kenapa Bapak dong di sini tidak sepakat contoh buat 1 bulan itu? Contoh kita pilih bulan kayak kalau di Sumba Barat itu yang podo itu Bapak. Nah, Bapak dong buat sesuatu yang menarik di sini kayak di bulan tertentu, di tanggal tertentu begitu. Penyambutan tamu itu pakai tarian. Kenapa tidak buat begitu dari atas itu? Nanti khusus bulan tanggal itu buat begitu sambutan. Jadi orang akan datang di tanggal dan bulan itu. Iya. Tapi kalau kita harus bersuara dengan tokoh-tokoh adat ya. iya. Iya. Artinya pelestarian itu nampak di situ Bapak. Kalau kayak Bapak Dor. Artinya kalau perekonomian UMKM-nya di situ bukan orang di sini saya mungkin menurut saya Bapak ya. Bisa jadi kayak Rato. Artinya orang yang bertindak sebagai Rato masih dipercaya. Kemudian anak-anak yang bakat di tari-tarian, orang yang pukul gong. Jadi itu berpaket Bapak maksud saya. Dan itu belum ada yang buat seperti itu Bapak. Nah, saya lihat tadi dari atas kan bagus juga karena dengan adanya ini hutan memperjelas kayak contoh kita buat saja narasi kayak orang-orang di situ percaya setiap tahun ini harus buat bukaan seperti itu supaya berkat di tahun itu jadi melimpah. Begitu menurut saya Pak. Iya Bapak, apalagi ini kalau menurut saya Kataga ini mendunia. Tapi bagaimana supaya di mendunia ini masyarakat semua di dalam khususnya Sumba Tengah ini dapat dia punya nilai Bapak kayak value dalam hal ini kalau kita bicara ekonomi ya minimal dapat uang lah begitu. Terus masyarakat sekitar sini yang tidak punya bakat jalan yang berat begini dia bisa tukang pandu orang menari di atas. Jadi kan ada kegiatan kayak Sumba Barat punya Pasola, punya ini Podo, kemudian Sumba Tengah punya itu gitu. Itu apa dia maksud itu? Kalian ada juga. Ada. Iya. Tapi nanti saya juga bantu kasih masukan nanti di kawan-kawan yang dari Sumba Tengah. Coba Bapak mereka pikirkan ini Bapak. Ini menurut saya ini sangat ya kita tidak mau. Kalau saya sih sekarang berpikir Bapak kayak anak-anak muda sekarang untuk sejarah Bapak kecil, sangat sedikit. Tapi dengan kita punya generasi yang hanya mau lihat saja, kemudian implementasinya sedikit, ya perlu penekanan dari orang-orang ini kayak Bapak mereka begitu. Harus buat. Nanti saya bantu masukannya. Nanti kalau Bapak mau cari referensi, ini lihat saya di channel YouTube Bapak. Tidak apa-apa kan kalau saya buat ini video nanti di YouTube Bapak? Oke Pak. Maknanya bagus. Iya. Jadi kita masih foto di sini teman-teman dengan Bapak sebagai yang tukang kamera. Thank you Bapak. Jadi kita sudah sampai di pos pertama ini teman-teman. Jadi kita istirahat di sini. Saya hello dulu sama penonton di sini. Ini kakak dari mana kakak? Kakak dari Sumba Barat. Sumba Barat. Oh semua Sumba Barat, cuman saya yang Sumba Timur. Ya, jadi kita di sini teman-teman di Sumba Tengah.
Jadi kita mau pergi di Matayang. Jadi kita sudah sampai di pos pertama untuk istirahat. Ini dengar suara burung itu. Jadi ini pohon-pohonnya dilindungi, hewan-hewan di sini dilindungi, dan semuanya itu dilindungi. Kita kasih tinggal pos 1 teman-teman. Lanjut perjalanan. Jadi kita kawal 3 Serikandi teman-teman. Sumpah nih dewe ngapa tidak pernah jalan begini. Tenang Pak Marco. Kita juga ini. Oh, Tandaro lagi ini. Desa apa Sus ini Bapak? Saya lupa lihat tadi. Desa Manurara, Kecamatan Ketikutan Selatan. Oke. Nah, jadi kakak, menurut kakak tadi di atas terkait ini uang parkir dan jalannya ini, kira-kira ada saran tidak kakak? Bukan saran, kritik itu. Saran. Bukan saran, tapi dia saran. Saran lebih tepatnya saran ya. Supaya ke depannya lagi bisa diperhatikan kayak dia punya. Licin-licin. Iya. Itu hanya sebagai saran, kalau memang bisa diusahakan, syukur tidak juga ya. Kakak jangan terpengaruh dengan Pak Marco di belakang. Aman aja, namanya saran itu. Dia ada yang membangun sama kritikan. Jadi tidak ada saran yang negatif. Aman kakak. Lanjut. Sarannya, saran. Wah. Jadi menurut kakak ini masih normal? Buat yang suka standar. Sudah pernah pergi di Lokowine? Lokowine di sini. SBD atau Sumba Barat Lokowine? Pertama kali ini. Oh, SBD ya. Jadi di Lokowine itu yang air terjun bagus, tapi dalam jalan juga orang kerja semua. Sama tangga, tapi maksudnya kayak begini guru, tidak ada dong lepas kan? Tangga dari kayu dong buat. Kakak, Tunjukkan bisa yuk. Kamu orangnya. ini kalau orang tahu ini guru yang jaga ini mati gitu. Hati-hati kakak. Bisa tidak, dokter bisa. Guys, jadi kita harus langgar ini kayu. Dia sedang palang jalan. Mungkin ini tidak dipotong karena dilarang potong di sini. Oh harusnya. sorry. Aduh, misinformasi kita nih. Jadi kayaknya harus dipotong ini teman-teman. Terpaksa guru. Ini dia teman-teman. Ya. Memang banyak jalan menuju Roma dia sudah dipraktekkan. Kita masih aman jongkok guru. Guru, istirahat dulu guru. Hah? Istirahat. Guru berdiri. Ayo betul guru tahu memang. Jadi teman-teman sama kaki ini juga meter parah. Tapi guru tidak buat penurun. Mesti kencang juga dia. Dia obatnya kencang sekali dia guys. Ada banyak jalan menuju Roma. Ya, ada merayap, ada yang lompat. Kata-katanya bapak saya. Iya. Guru dong. Tumben ikut ini kata-kata pendahulu. Oh, oke. Aman guru. Bagaimana kata-kata untuk hari ini? Ya, akhirnya saya juga merasakan yang namanya capek guys. Bagaimana lagi saya penasaran di ujung sana seperti apa. Bagaimana selanjutnya gas. Hai, orang Sumba Timur bilang Mayila kata kayak liu. Nanyu nanggarai napa buku ndawel mengilung. Tapi tak kayaknya lagi ini ngapa buku nama. Oh kayak uye. Ya. Kalah ya. Oh, buat yang belum ke Sumba, tantangan seperti ini yang membuat kamu datang atau harus datang di Sumba.
kita harus lewati ini lagi teman-teman. Woi. Woi. Ada yang sama dengan Bapak kait lagi kedua. Yang mana, Bapak? Itu yang tadi. Oh, oke. Terima kasih banyak, Bapak. Sampai ketemu di lain waktu. Ketemu sebentar. Oh, oke. Waktu pulang. Oke, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Waduh. Hah? Hah? Bagaimana dia punya menyenangkan tidak? Menantang. Oh, masih mau datang? Why next. Kita harus jadi pengkabar ini supaya orang lain datang. Cukara sadis. Seberapa kali Bapak? Seberapa kali antar orang tadi? Oh, baru satu kali. Itu di bawah juga. Masih lagi? Oh, sedikit lagi. Tidak apa-apa, kita rekam, kita muat di YouTube kok Bapak. Apa gas? Gas Bapak. Teman bersaksi sah. Mantap. Hancurkan. Siapa punya ilmu jin kasih itu sepeda bocah. Ya, tidak laku di sini. Dia langsung ini putar di sini langsung motor. Sadis, Rek. Bisa. Dan akhirnya kita sampai teman-teman di sini di Matayango. Dan ini yang menjadi masukan untuk kita semua, kalau datang di sini harus dengan prepare. Jadi inilah dia keindahannya Matayango. Nah, kita sudah sampai di sini teman-teman, di Matayango, air terjun terindah yang ada di Sumba Tengah teman-teman. Jadi kalau teman-teman berlibur di Sumba, jadi Sumba Tengah ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumba teman-teman, dan memiliki air terjun yang namanya Matayango. Nah, di sini teman-teman akan merasa indah ketika sampai di sini, atau merasa bahagia sekali teman-teman, seperti yang saya rasakan teman-teman. Mungkin perjalanannya cukup membuat saya capek, menantang, tapi ketika saya sampai di air terjunnya itu terbayar teman-teman, sangat-sangat terbayar sekali. Jadi saya sarankan teman-teman kalau datang di Sumba atau datang berlibur itu wajib datang di Sumba Tengah, tepatnya di Matayango, untuk merasakan keindahannya secara langsung teman-teman. Bahkan sampai di sini saya sampai teriak teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa dengar bagaimana saya teriak meluapkan kekaguman saya terhadap karya Tuhan di Sumba Tengah ini teman-teman, tepatnya di Matayango, dengan bersyukur, dengan sangat menikmati keindahannya. Ini dia teriakannya teman-teman. 1, 2, 3. Wah! Jadi teman-teman, waktunya kita pulang. Basah semua baju saya teman-teman, jadi saya buka baju ini untuk sekedar press dan mengeringkan karena saya tidak membawa pakaian ganti, jadi baju dan celana saya basah. Jadi minta maaf, saya tidak takut masuk angin juga karena memang baju saya basah daripada saya sakit. Kami juga sebentar beristirahat sambil nyemil untuk dan mengumpulkan sedikit tenaga tambahan, sehingga ini jalan ke atas ini cukup terjal kembali ya teman-teman. Jadi it fight for me, no for kita. We are. Ya. Bagaimana kakak? Ya. How about your apa? Opinion? Apa dia? Maksudnya, Ini nomor. ya. Bagaimana pendapat kakak saat? Yung gayena, Yung Gayena, daku pinguma, daku pinguma, hiluhumba, hiluhumba, malah ya. Malay. Yang artinya kakak? Artinya saya tidak mengerti bahasa Inggris. Yang artinya saya tidak mengerti bahasa Inggris. Lanjutkan. Jadi bagaimana suasana hari ini? Ini yang berani nekat tabrak. Akhirnya kita tidak bisa dia dapat.
Kalau Ini konten aku kreator. nggak mau bahasa mau apa nggak urus, aku bukan saya punya. Fotografer the best. Bukan aku foto. Mbak, kita isi di tas teman-teman supaya jangan buang sampah sembarang. Itu hutan terakhir. Jadi kita puas teman-teman. Siap, siap. Jadi kita sudah puas. Terima kasih banyak atas pelayanannya. Jadi nanti bisa berkunjung di channel kami, Bro. Baik, terima kasih banyak saudara. Kalau bisa infokan pengunjung dan teman-teman yang lain untuk dapat hadir di Manorara. Mungkin itu saja. Salam sehat, selamat jalan dan sampai tujuan. Oke, terima kasih. Kita izin upload semua video di YouTube, Bapak ya? Siap, siap. Oke, siap. Thank you. YouTube-nya channel Sudah tadi? TV Marapu. Iya, TV Tanah Marapu. Oke. Thank you, Bapak. Bagaimana perjalanan kakak? Luar biasa. Wah, mantap. Thank you guys. Sampai ketemu di Sumba Timur. Nanti kalau trip di Sumba Timur harus info kita ya. Oke, siap, Das. Oke. Nanti kita datang. Terus pokrek Pak. Terus kakak. Ya. Nanti kalau ada trip info lagi. Bagaimana Pak Umar? Gas? Oke, fight. Thank you. Nah, kita berpisah di Sumber Tengah. Apa namanya? Di Jalan Merpati.